Oke guys, gue udah kedatangan unit motor yang buat project berikutnya dari Om Amir ya. Nah, motornya ada di depan. Yuk kita lihat motornya apa, biar teman-teman tahu dan projectnya seperti apa, part-part yang akan kita modif ke motor ini. Nah ini guys motornya Suzuki GSX 150, kondisinya masih standar, kaki-kakinya, dan ini yang akan kita rombak total kaki-kakinya. Motornya kayaknya cukup lama dipakai harian, jadi kondisinya cukup sedikit kotor lah. Ini nanti kita akan rapihin habis semua di sini, dan teman-teman bisa lihat nanti hasil akhirnya setelah kita modif. Ini dia guys, part yang akan kita pasang di Suzuki GSX 150R itu full kaki-kaki. Kita upgrade pakai punya CBR 250RR. Jadi full spec nih. Alhamdulillah, kita sebetulnya dari tahun 2017 sudah pernah garap tapi belum ke expose, dan alhamdulillah ini kita bisa up di YouTube spek seperti ini. Teman-teman bisa lihat velg set CBR 250RR sudah kita repaint juga dari kondisi standarnya. Velg belakangnya, velg depan, piringan depan belakang sudah pakai CBR 250RR. Bannya pakai Pirelli Diablo, terus pengeremannya pakai Nissin CBR 250RR yang black. Ini upside down-nya SOA, set stang, spakbor, swing armnya, omnya minta di painting juga sama kayak warna peleknya, model warna OZ Racing ya. Gear rantai otomatis, Prolink yang akan kita sesuaikan nanti. Teman-teman harus tonton sampai habis video ini karena masih sangat jarang Suzuki GSX, bukan jarang sih sebenarnya, masih minim banget memang yang full upgrade pakai kaki-kaki CBR 250RR. Alhamdulillah, ini dia guys hasilnya. Setelah teman-teman lihat proses perakitan project di Suzuki GSX 150R ini, kaki-kakinya seperti yang teman-teman lihat di video pas proses perakitan, kita pakai full CBR 250RR. Motor yang gue bilang jarang juga yang masuk ke workshop, karena untuk spek dan konsep seperti ini memang sangat minim. Kita flashback dulu. Di tahun 2017 kebetulan juga YouTube kita belum aktif. Jadi kita pernah garap dengan spek yang persis sama kayak begini di motornya Om Amet Kardiman Project dengan kaki-kaki full CBR 250RR. Dan alhamdulillahnya kita dikasih project lagi sama Om Amir yang mempercayakan kita untuk garap GSX-nya dengan spek yang sama, full CBR 250RR. Pilihan yang tepat juga untuk pemilihan partnya Om Amir nih, nggak banyak neko-neko, nggak banyak ini itu, dia langsung to the point. Om, gue mau kaki-kakinya full CBR 250RR terpasang di GSX. Konsepnya simple, sama kayak video yang sebelumnya di Ninja 250 SL, itu full CBR 250RR, hanya beda di pengereman.
seperti teman-teman lihat di motor GSX 150 ini kita sudah pasang di bagian depan, di sektor depan nih full set CBR 250RR. Dari upside down-nya full, setang kemudinya segitiga triple clamp, terus di bagian bawah pelek setnya, disc brake, kaliper, pengereman, terus ban, spakbor, itu semua pakai basicnya CBR 250RR. Hanya beda di bagian ban pakai Pirelli Diablo ukuran 110, terus master remnya sudah ganti. Jadi waktu datang ke workshop, si Om Amir memang sudah ganti pakai Nissin Samurai radial, selang remnya sudah kita pasangkan TDR karbon, kalipernya originalnya tetap, kita nggak pakai bottom radial di sini, jadi bawaannya originalnya tetap terpasang. Karena motornya warnanya full hitam, jadi sedikit kita buat biar terlihat manis. Om Amir juga mau peleknya di painting model warnanya ini kayak peleknya OZ Racing lah warnanya ya, kayaknya bronze atau gold Marchesini gitu. Terus piringannya juga kita rapihin biar matching. Kalau gold lagi kan agak nabrak, jadi kita warnain hitam. Kebetulan juga warna kalipernya sudah dapat yang hitam, originalnya CBR 250RR, fendernya kita bikin hitam juga. Terus untuk penyesuaian, proses di bagian depan itu kesulitannya bukan kesulitan ya. Jadi kalau di bagian bawah nggak ada PR kita nih waktu pengerjaan. Di bagian bawah tinggal pasang, tapi di bagian atas komstir si GSX ini dari beberapa unit motor itu komstirnya dia paling panjang, asnya ya, as komstir. Motor CBR 150, CBR 2,5 pun originalnya lebih pendek daripada GSX. Jadi mau nggak mau as komstirnya itu kita custom. Jadi as komstirnya kita bikin ulang biar sesuai sama bawaannya GSX 150 ini. Untuk komstirnya tetap pakai originalnya, nggak ada yang disesuaikan. Jadi pada saat nanti suatu saat mau ganti sudah aus, tetap bisa pakai bawaannya si GSX 150 gitu. Di bagian belakang, gue mau sedikit cerita juga pada saat proses pemasangan swing arm nih. Kalau di bagian depan kan as komstirnya dia paling panjang. Nah, dari beberapa unit motor yang pernah workshop tim kita kerjain, ini swing arm pangkal di depannya itu si GSX sempit banget. Jadi si rangka kanan kirinya itu lebarnya hanya kisaran 20 cm. Jadi si swing arm CBR 250RR ini kita papas kanan kirinya disesuaikan lebar itunya. Habis kita papas kurang lebih 3 cm. Jadi kita potong, tapi bicaranya kita tetap safety ya, nggak sampai benar-benar habis kita papas dan ada toleransinya di situ. Terus kita masukkan sesuai dengan bossing orinya si GSX 150. Dan di bagian bawah, prolingnya pun harus kita sesuaikan. Sama kayak video di Ninja SL Mono, sama persis konstruksinya. Jadi kita prolingnya pakai punya bawaan, proling dan monoshocknya pakai punya bawaannya GSX, hanya dikondisikan di proling ke bagian swing arm gitu. Kalau di bagian ini sama persis sama yang kita pasang di Ninja 250 SL, hanya bedanya di gear ratio. Jadi yang terpasang nih pelek original, kaliper cakramnya original CBR 250RR, piringannya juga CBR 250RR, ukuran peleknya 4 inch, bannya 150/60 Diablo Pirelli. Tapi kita pakai gear rasionya 428. Karena sudah ada, sebetulnya sih bukan hal yang sulit kalau sudah ada partnya ya. Dan memang part yang bisa dipakai untuk gear 428 ini kita substitusi dari partnya CBR 150 atau CB 150 tahun 2021. Jadi nap gearnya itu, hub gearnya kita pakai itu. Jadi bisa pakai gear 428. Kalau seandainya kita pakaiin hub gear atau nap gearnya CBR 250RR, itu yang kita kerjain waktu 2017 dan belum ada videonya di motornya Om Mamet
itu pakai gear harus dibubut gearnya, pakai gear buta, blind gear itu. Jadi ini sudah penyesuaian, hanya rantainya kita panjangin, panjang 140 link itu dipotong kurang lebih 3-4 mata lah gitu. Jadi 130-an link. Nah, di bagian belakang ini PR-nya, teman-teman. Kalau teman-teman pakai swing arm dan pelek setnya CB250RR, ini mepet sama ban. Jadi saran, kalau ridernya posisi readingnya hanya sendiri, nggak boncengan, oke, aman. Tapi kalau berdua ini yakin mentok. Kemarin kita sudah konsultasikan sama ownernya, Om Amir. Jadi memang motornya jarang dipakai untuk boncengan. Jadi oke lah toleransi. Tapi tetap mempertahankan si spakbor belakang biar nggak nyiprat, becek atau apa. Kalau seandainya teman-teman sering pakai boncengan atau sering reading bareng gitu, misal bareng pasangan, ini copot aja lah biar racing banget gitu. Pakai tail TD atau fender biar plat nomornya pun tetap terpasang, safety gitu. Ini nggak PR banget lah gitu, gampang. Satu lagi, teman-teman yang sering ngerakit swing arm custom atau swing arm dari motor lain yang masang ke GSX, kelemahannya pasti di filter, box filter ya. Kalau pakai swing arm CB250RR aman, tanpa perlu copot si box filter atau tanpa perlu kita acak-acak karena jarak dari arm sampai ke hagernya aman. Kebanyakan yang pada pakai swing arm R15 itu rata-rata pada copot box filter. Nah, di sini safety dan nyaman karena tetap bertahan. Di sini sedikit butuh kreativitas karena si kunci atau keyless si GSX ini nyatu sama dudukannya kunci stang. Jadi sedikit kita modifikasi di bagian triple clamp bagian atas, segitiga atas, dan sedikit pemanis lah di bagian ini kokpit biar terlihat rapih dan berfungsi normal. Ingat, berfungsi normal, rapih. Kita selalu modifikasi motor ya kita pertimbangkan itu, jangan cuma bisa sekedar masang tapi nggak rapih dan kurang enak dilihat lah estetikanya gitu. Jadi ini kunci stangnya bisa kita normalin, terus segitiga atasnya juga kita kasih pemanis dikit pakai stiker resin biar nggak logo Hondanya kita tutupin ya, karena kan motornya GSX kaki-kakinya pakai Honda CB250RR gitu. Ini budgetnya total keseluruhan sampai terpasang seperti ini kurang lebih habis 20 juta. Jadi kaki-kaki full CB250RR dengan repaint, dengan ban, gear set, udah beres seperti ini. Seperti video part di sebelumnya itu yang kita jajarin itu dapat segitu, budgetnya 20 juta, terima bersih gitu. Jadi teman-teman kalau mau spek seperti ini ke motor lain, misalnya motor Yamaha atau motor Kawasaki dengan spek yang seperti ini ya kurang lebih segitu habisnya. Part original pabrikan OEM udah yakin, udah dijamin nyaman dan aman. Jadi pada saat misalnya habis ininya, habis itunya bisa substitusi pakai original pabrikan, nggak pusing, nggak bingung gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel kita, sudah subscribe, yang belum mohon dukungannya. Mudah-mudahan setiap video, setiap tayangan yang selalu kita berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, manfaat buat kita juga, dan tidak lupa saran dan kritik langsung aja di komen. Jadi alhamdulillah masih satu persatu gue pribadi langsung liatin komen-komenannya, jadi yang kira-kira emang bermanfaat dan bisa membangun motivasi kita terima. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.